Bapa di dalam surga, tenangkan hati jiwa kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami, beri hikmat pengertian, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk bisa menyampaikan hal-hal yang Tuhan ingin, supaya kami dengar, supaya kami mengerti, supaya kami memahami, dan kami lakukan di dalam hidup kami, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan seperti yang Engkau kehendaki. Jauhkan kami dari segala gangguan, dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan fokus kami terganggu. Tuhan juga yang menghalau segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman. Tuhan, kami ingin waktu ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami mau serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan, pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini. Amin. Shalom. Selamat Natal semuanya. Baik Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan diberi tema terang pengharapan dunia. Saya akan membaca firman Tuhan yang mendasar ini dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini yang bisa kita pelajari pertama adalah tidak ada yang seperti Yesus. Kenapa Pak? Tiba-tiba tidak ada yang seperti Yesus. Ya, karena firman Tuhan memberitahukan itu. Kalau kita baca di ayat 14, ini tentang Yesus Kristus, ya. Karena di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, itulah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, tidak ada yang seperti Yesus. Dari ayat 1 sampai 3 dikatakan, ayat pertama mengatakan pada mulanya. Saudara, kalau kita mengerti dari bahasa aslinya, pada mulanya itu yang dipakai adalah NRV, ya. Tanpa artikel, saudara. Kalau tanpa artikel itu maksudnya adalah tidak ada satu titik tertentu sebagai permulaan firman atau logos itu, ya. Jadi firman atau logos itu yaitu Tuhan Yesus, ya. Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia itu tidak ada titik tertentu permulaannya. Dengan kata lain, dialah yang ada, ya. Dialah yang ada. Akal manusia tidak mungkin meraih alam ini di kekekalan masa lampau. Logos atau firman itu ternyata lebih tua dari dunia ini, tetapi juga tidak berpangkal. Artinya tidak ada titik awalnya, tidak ada permulaannya. Dialah yang kekal. Firman Tuhan mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Artinya Dia yang kekal. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan, di dalam ayat 2 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman Tuhan itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, ada kata bersama di situ, ya. Ada kata bersama yang dipakai itu terjemahan dari kata
aslinya bahasa Yunani pros, yang artinya secara harafiah. Kalau diterjemahkan itu berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan atau face to face, muka tatap muka. Hal ini menunjukkan adanya persatuan antara kedua pribadi itu, yaitu logos atau firman bersama dengan Allah atau theos. Ya. Ada kesatuan yang erat, ya. Hubungan yang intim, yang erat, yang tidak terpisahkan, ya. Tetapi theos dan logos itu dipakai artikel itu untuk menunjukkan bahwa di situ ada dua pribadi, bukan satu pribadi. Jadi ada theos, ada logos. Logos itu firman yang menjadi manusia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ini ditulis oleh murid terkasih Tuhan Yesus, Yohanes. Betapa Yohanes ini ingin mengungkapkannya, siapa pribadi yang dia kenal selama bertahun-tahun bersama dengan dia, kemana-mana bareng, melayani bareng, makan, minum, tidur bareng, saudara. Ketika setelah penyaliban Tuhan Yesus, kemudian Yesus mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, kemudian naik ke surga. Yohanes baru menyadari dia adalah yang kekal, yang selama ini bersama-sama dengan dia, yang menjadi gurunya, yang menjadi Tuhannya, yang menjadi Allahnya. Dialah Allah yang kekal. Yohanes ingin mengungkapkan bagaimana dengan kata-kata, ya, untuk mengungkapkan pribadi seperti apa yang namanya Yesus itu. Makanya dia tulis pada mulanya adalah firman, ya, firman. Saudara, kalau saudara buka Kejadian 1, ya, Kejadian 1, apa isinya? Pada mulanya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, saudara, di sana digambarkan pada mulanya langit dan bumi. Kemudian bumi belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang, saudara. Dan kemudian mulailah Allah menciptakan. Ya, sebelum Allah menciptakan dikatakan apa? Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Berfirmanlah Tuhan. Saudara, Tuhan Allah, ya, Roh Allah yang melayang-layang itu berfirman. Nah, firman, logos itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, ya. Saudara, kemudian dikatakan firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Seringkali setiap Natal kita memujikan lagu tadi, ya. Firman jadi manusia, ya, diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Saudara, tidak ada yang seperti dia. Dia adalah yang kekal. Yang kekal mau masuk ke yang fana dunia ini. Ya, dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia merendahkan diri, mengosongkan diri, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah Tuhan kita yang punya misi. Kemudian di ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Saudara, tadi pada mulanya, ya, yang tidak ada ujung pangkalnya, artinya dia yang kekal, ya, yang kekal, yang pada mulanya bersama-sama dengan, ya, Allah, dan firman itu Allah. Kemudian dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita membandingkan dengan surat Kolose 1 ayat 16, di sana dikatakan karena di dalam dialah Kristus, ya, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Sang Pencipta, Dialah Khalik langit dan bumi. Dia dan Bapa satu, dan Dia datang ke dunia ini untuk satu misi. Untuk satu misi. Apa misinya? Sudah diberitahukan oleh malaikat. Ketika kita dari minggu Advent ke minggu Advent mendengarkan firman Tuhan atau khotbah-khotbah Natal, di sana sudah dibahas bagaimana malaikat datang ke Maria dan memberitahukan, engkau akan mengandung, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Yesus yang artinya juru selamat. Juru selamat. Jadi jelas kedatangan Tuhan Yesus dengan satu misi. Dia ingin menyelamatkan isi dunia ini. Siapa isi dunia ini? Semua manusia yang Dia ciptakan. Dia ingin menyelamatkannya dengan jalan mati di atas kayu salib. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang pertama, tidak ada yang seperti Yesus, ya, karena Dia Allah yang datang ke dunia ini. Yang kedua, Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah hidup yang benar, yang sejati, yang bermutu, yang berkualitas itu terdapat di dalam Kristus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di sana dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup. Tadi di dalam Yohanes dikatakan ayat 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, hidup, kata hidup yang dipakai di situ adalah soe, bukan bio, ya. Maksudnya apa, saudara? Soe itu di dalam bahasa aslinya mempunyai arti kehidupan yang bukan biasa-biasa, tetapi hidup Allah, kehidupan Allah, kehidupan yang berkualitas, yang benar, yang sejati. Dikatakan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan juga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, hidup soe itu bukan hanya kehidupan yang benar, yang berkualitas, bermutu, tetapi juga yang kekal. Yang kekal. Itulah kehidupan yang dijanjikan oleh Allah ketika orang mau mempercayakan hidupnya kepada Dia, mau menerima Dia sebagai terang hidup itu. Ketika seseorang menerima Dia, maka di dalam orang itu ada terang hidup, saudara. Mengapa seperti itu, saudara? Karena semua manusia sudah hidup di dalam kegelapan. Apa maksudnya kegelapan? Kegelapan itu hidup yang rusak, yang dirusak oleh dosa sedemikian rupa, sehingga yang dimiliki adalah kehidupan yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Tidak punya hubungan dengan Allah. Hubungan Allah terputus ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia hidup di dalam kegelapan. Kegelapan menggambarkan kehidupan yang terputus dari Allah, kehidupan yang tidak punya pengharapan, kehidupan yang berdosa, yang rusak.
dan jahat. Saudara, mari kita membaca Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5 ini menggambarkan kondisi atau keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan dosa, ya. Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menegaskan hal ini, ya. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi gambar Allah yang utuh, tidak ada lagi citra Allah di dalam diri manusia. Semua sudah berdosa, hidup di dalam kegelapan, saudara. Tidak ada atau tidak tahu apa yang mau dikerjakan atau dilakukan. Yang ada hanya kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang rusak. Oleh sebab itu, setelah tadi di Kejadian 6 ayat 5, Allah melihat ke bumi bahwa semua manusia sudah rusak, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan hati itu, ya saudara, maksudnya orang belum berbuat apa-apa juga, tetapi di dalam diri dia ada hakikat dosa. Hakikat dosa itu mungkin lebih bisa dimengerti bibit dosa, saudara. Kalau manusia berdosa itu dia punya bibit. Jadi waktu duduk tidak ngapa-ngapain juga, dia punya kecenderungan untuk berdosa, berbuat yang jahat, berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa dosa itu diartikan meleset atau menyimpang. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, dipikirkan atau diperkatakan yang tidak sesuai dengan Tuhan, itu meleset. Tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau seperti itu artinya dosa. Orang duduk-duduk saja tidak lakukan apa-apa bisa berdosa. Ketika dia memikirkan sesuatu yang jahat, ketika dia iri hati, ketika dia dendam, ketika dia marah, ya, kepada seseorang yang mungkin mengecewakan atau menyakiti hati dia, dia tidak lakukan apa-apa pun. Kalau dia punya pemikiran seperti itu, isi hatinya seperti itu, dia berdosa, saudara. Di hadapan Tuhan itu dosa, meleset, menyimpang dari apa yang dipikirkan Allah atau apa yang dikehendaki Allah. Saudara, sedemikian rupa keadaan manusia rusak. Ketika manusia itu melakukan kejahatan, mencuri, merampok, membunuh, berzina, itulah bibit dosa yang menjadi nyata. Maka dosa itu ada yang disebut tabiat dosa, ada yang disebut dosa pribadi. Dosa pribadi itu dosa yang sudah diwujud nyatakan. Ketika seseorang membunuh, itu dosanya sudah dibuahi. Dosa sudah dibuahi. Firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang luput dari hukuman Allah. Atau Alkitab seringkali menyebut murka Allah. Murka Allah yang disimpan bagi setiap orang berdosa. Mungkin sekarang kita masih belum merasakan apa-apa, masih bisa jalan ke sana kemari, masih bisa lakukan ini, lakukan itu, dan sepertinya menikmati hidup ini. Tetapi sesungguhnya kalau kita tahu firman Tuhan, setiap orang berdosa itu di atas kepala dia, di atas dia ada murka Allah yang akan datang. Murka Allah yang akan datang. Saya sering membayangkannya begini, saudara. Kalau orang berdosa itu
secara tidak sadar seperti bawa bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, saudara. Bisa meledak. Kapan meledaknya itu? Kalau hidup kita selesai di dunia ini. Kalau hidup kita selesai di dunia ini, kalau Tuhan bilang selesai kamu di dunia ini, selesai, artinya kita mati. Mati itu bukan selesai segala-galanya, saudara. Mati itu adalah memulai hidup baru. Ya, kita masuk di kekekalan, tetapi kita masuk di kekekalan seperti apa? Apakah kita masuk di kekekalan yang indah di surga yang mulia bersama dengan Tuhan, atau masuk di dalam kematian yang kekal yang digambarkan oleh Alkitab, kegelapan? Di sana yang ada hanya ratapan dan kertak gigi. Satu gambaran yang mengerikan sekali, saudara. Tetapi ada banyak manusia di dunia ini tidak menyadari ya hal ini, sehingga mereka tidak sadar suatu saat murka Allah akan meledak, saudara. Ketika seorang berdosa, dia dibayang-bayangi murka Allah. Ya. Saudara, bagaimana manusia bisa melepaskan diri dari kondisi seperti ini? Ya, kondisi yang rusak, yang jahat, yang dikatakan kegelapan. Tuhan tahu, saudara. Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menjadikan manusia, Dia tahu masalah manusia yang terbesar itu bukan kelaparan, sakit, penyakit secara fisik, tetapi yang paling mengerikan adalah penyakit DOSA, dosa, yang diidap oleh semua orang. Semua orang mengidap penyakit dosa. Allah tahu itu. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan. Oleh sebab itu dikatakan dunia ini tidak punya pengharapan. Tetapi ketika Allah datang ke dunia ini, Dia membawa harapan. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sowe. Apa tadi sowe? Hidup yang kekal, hidup yang berkualitas, ya, hidup yang sesungguhnya, yang berasal dari Tuhan, kehidupan kekal. Manusia yang jatuh dalam dosa tidak mempunyai kehidupan yang kekal, tidak mempunyai terang hidup, saudara. Itulah sebabnya Tuhan perlu datang ke dunia ini. Firman yang menjadi manusia tinggal di antara kita, dan Dia rela mati di atas kayu salib ganti dosa kita. Hanya darah yang kudus yang mampu menyucikan manusia dari dosa. Tidak ada jalan lain, saudara. Manusia mau berusaha seperti apapun, tetap dia orang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada jalan keluar. Saya berusaha berbuat baik, Pak, tidak jahat sama orang, begini begitu, menolong orang. Itu tidak menyelesaikan dosa. Itu tidak menyelesaikan dosa. Kemudian berdoa tiap hari, itu tidak menyelesaikan dosa. Teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni, tidak menyelesaikan dosa. Kemudian apalagi? Jungkir balik, nangis, gerung-gerung, ya, protes sama Tuhan, enggak menyelesaikan dosa. Mengasingkan diri, bertapa di gunung sendirian, menjauhi dunia ramai, tidak menyelesaikan dosa, saudara. Dosa hanya selesai oleh hukuman. Kalau ada orang di sini yang berdosa dan dibawa ke pengadilan, pasti hakim jatuhkan hukuman. Kalau ada orang berdosa, orang yang jahat atau melakukan
pelanggaran, kemudian dibiarkan begitu saja, itu tidak adil. Itu tidak adil. Oleh sebab itu, dosa hanya selesai dengan hukuman. Kalau saudara menanggung hukuman karena dosa saudara sendiri di lautan api kekal, karena Allah sudah menyiapkan api kekal untuk hukuman setiap orang berdosa. Maut, saudara. Yesus datang ke dunia ini bukan karena dia berdosa, tetapi dia mau menyelesaikan dosa. Oleh sebab itu dia rela menanggung hukuman dosa manusia di atas kayu salib dengan darah yang mahal, dengan darah yang kudus. Tidak ada darah yang kudus yang mampu menyelesaikan dosa selain darah Yesus. Siapa di dunia ini yang punya darah yang kudus yang bisa menyelesaikan atau menebus dosa? Tidak ada, saudara. Hanya darah Kristus. Itulah sebabnya dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Nama Yesus itu bukan nama yang diberikan oleh papa mamanya, bukan nama yang diberikan oleh manusia, tetapi nama itu diberikan oleh Allah melalui malaikat yang diutus ke Maria. Engkau akan mengandung, melahirkan bayi laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, yang artinya juru selamat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, ini ketika Tuhan Yesus datang, ketika Natal, itu artinya ada terang yang besar yang datang, ada secerca harapan, saudara. Ya, dunia yang gelap, manusia yang hidup di dalam kegelapan, oleh karena di bawah kuasa dosa, memiliki pengharapan. Manusia yang tidak punya pengharapan, oleh karena Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi punya pengharapan. Setiap orang yang mau mengikut aku atau percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Di dalam Matius 4 ayat 14 sampai 16, peristiwa Natal itu digambarkan seperti ini, saudara, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Perlu diketahui, Nabi Yesaya itu kira-kira 700 tahun hidup sebelum Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Nabi sudah menubuatkan, ya, tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, tadi poin pertama, Tuhan Yesus, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Memang seperti itu. Dan ketika dia datang ke dunia ini membawa terang hidup, ya, terang hidup bagi siapapun yang merasa orang berdosa butuh pengampunan, dia memerlukan Yesus Kristus. Barang siapa menerima dia, percaya kepada dia, dia memiliki terang hidup. Dia, Natal itu digambarkan sebagai terang yang menerangi kegelapan. Saudara, kalau terang itu nyala, ya, terang itu bersinar, terus ada kegelapan nggak? Tidak ada. Kemana kegelapannya? Kalau misalnya lampu ini dinyalakan, tidak ada kegelapan, ya. Kenapa seperti itu, saudara? Ayat 5 mengatakan di bacaan kita tadi, ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kenapa kalau lampu diterangi, ya, dinyalakan, kegelapannya nggak numpuk aja di ujung sana, ya, mengelompok gitu? Tidak, saudara. Lenyap, saudara. Gelapnya lenyap. Kenapa, saudara? Karena terang mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak bisa mengalahkan atau menguasai terang. Itulah Yesus Kristus. Saudara, yang digambarkan kegelapan itu bukan hanya orang di dalam dosa, ya, di bawah kuasa dosa, tetapi juga iblis atau si jahat itu seringkali digambarkan kegelapan. Kuasa kegelapan yang menguasai manusia. Seluruh dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Itu firman Tuhan yang mengatakan seluruh dunia ini ada di bawah kuasa iblis. Artinya semua orang berdosa takluk di bawah kuasa kegelapan. Yesus datang sebagai terang yang mengalahkan kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Mari kita membaca firman Tuhan lagi dari Yohanes 12 ayat 35 sampai 36a. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Saudara, menjadi anak-anak terang itu adalah gambaran dari orang-orang yang sudah menerima terang itu. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia memiliki terang hidup itu, saudara. Dan dia disebut atau dipanggil sebagai anak-anak terang. Sebaliknya, kalau orang berdosa belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah anak-anak kegelapan, saudara. Karena ada di bawah kuasa dosa. Mari kita lihat Efesus 5. Efesus 5 mulai ayat 11. Efesus 5. Kita baca dari ayat 1 aja supaya makin jelasnya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemat, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak terang adalah orang-orang yang sudah menerima terang Kristus. Ketika dia percaya kepada Kristus, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menjadi anak-anak terang. Disitulah Tuhan masuk di dalam kehidupannya. Rohnya yang kudus dikaruniakan kepada setiap orang percaya. Roh Kudus itulah yang memimpin hidup orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya dimampukan mengalahkan dosa yang bekerja di dalam hati pikirannya. Sehingga dari hari ke hari hidupnya dituntun Tuhan menjadi baik, semakin baik, semakin baik. Saudara, sebelum saya menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya rusak, dirusak oleh dosa. Dosa yang bekerja di dalam saya, ya. Ada hawa nafsu yang sedemikian rupa setiap hari menarik-narik saya untuk dituruti, ya. Segala macam nafsu, saudara, ya. Dulu saya perokok, ya. Bisa satu hari 3 bungkus, saudara. Waktu zaman saya masih bujangan, ya, sebelum menikah. Hidup dalam kegelapan, suka main judi dan sebagainya. Saudara, hidup lebih menuruti hawa nafsu daripada memilih yang baik. Sampai satu saat ketika saya mendengar firman Tuhan, Roh Kudus mengetuk hati saya, ya. Sehingga saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ini saya orang berdosa. Saya dosa ini. Sambil menangis tiada henti-henti, minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Tuhan Yesus, mari masuk di dalam hidup saya. Ubahkan saya, Tuhan. Sejak itu berubah. Ada berapa batang rokok dibungkus, saya buang. Saya tidak lagi suka main judi. Saya lebih suka ikut kebaktian, ya. Begitu haus akan Tuhan, seperti rusa rindu sungai, saudara. Saya tidak cukup ibadah cuma minggu. Saya cari apa masih ada ibadah. Oh, ada Rabu, saya datang Rabu, persekutuan doa Rabu. Saya datang ibadah pemuda dan lain-lain, saudara. Ada kerinduan yang besar, ada kehausan akan firman Tuhan. Setiap hari saya baca Alkitab. Ngerti tidak mengerti, saya baca Alkitab, saudara. Tuhan menolong memimpin. Kalau ada hamba Tuhan, ada pendeta, saya tanya yang tidak mengerti, saudara, ya. Karena saya ingin mengerti. Saya ingin mengerti firman Tuhan. Apa sih rencana Tuhan buat hidup saya? Apa sih tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup saya? Tuhan maunya apa sih dengan saya? Saudara, itu perubahan hidup yang signifikan, ya. Sehingga teman-teman, keluarga tuh heran, ya. Teman-teman saya yang biasa mengajak main judi itu heran, katanya. Kamu tuh kenapa, katanya? Saya kesempatan bersaksi, saudara. Karena Yesus sudah masuk dalam hidup saya dirubahkan. Apa yang dulu menjadi kesukaan bagi saya, sekarang kuanggap sampah, gak ada gunanya. Saya mau hidup untuk Kristus. Saudara, dari hari ke hari diubahkan, saudara. Itulah yang disebut kehidupan anak-anak terang, saudara. Tadi udah diuraikan oleh Rasul Paulus, ya. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Yang pikirannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, saudara. Mengapa orang Kristen berbuat baik supaya masuk surga? Bukan, saudara. Tadi sudah dikatakan, dosa tidak bisa diselesaikan oleh perbuatan baik. Sebanyak apapun kita berbuat baik, kalau kita berdosa, ya tetap ada murka Allah yang akan meledak. Kapan meledaknya? Nanti kalau Tuhan sudah panggil kita selesai di dunia ini, baru berurusan dengan Tuhan, ya. Saya menyadari itu dari muda, saudara. Sebelum saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya hidup di dalam ketakutan, saudara. Karena saya menyadari betapa banyaknya dosa saya hari lepas hari. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Tetapi sejak saya menerima Dia, luar biasa.
ada sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau saya berbuat baik, bukan karena saya ingin mencapai surga, tetapi itulah sifat karakter sebagai anak-anak terang. Ya. Kalau anak-anak kegelapan, ya buahnya segala sesuatu yang tidak baik, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau anak-anak terang selalu berbuahkan kebaikan. Tadi sudah dikatakan, ya. Ayat 9, Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini saudara. Terimalah Yesus. Dia terang yang sudah datang, terang yang besar yang menerangi kegelapan. Manusia tadinya tidak punya pengharapan, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, jadi punya pengharapan. Terang pengharapan dunia, itulah Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti Dia. Mungkin ada di antara saudara, saya sudah terima Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan. Terus bertekun di dalam Dia, semakin hari semakin kuat imannya dan semakin bertumbuh menjadi anak-anak terang yang dewasa di dalam Tuhan, bisa bersaksi bagi Tuhan. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum menerima Yesus Kristus atau belum sungguh-sungguh masih ragu-ragu, saudara, pertanyaannya, kapan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nanti Pak, nanti. Siapa yang tahu tentang hidup ini, saudara? Apakah saya bisa memasuki tahun 2023? Belum tentu. Ya. Karena hidup ini misteri, saudara. Ya, penuh rahasia. Jangan tunda waktu. Terimalah terang yang sudah datang, yang membawa pengharapan bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita diam sejenak. Kita renungkan firman Tuhan. Semuanya tutup mata, renungkan firman Tuhan. Kita berdiam diri sejenak. Kalau ada di antara saudara yang mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau sudah datang ke dunia ini. Dulu kami hidup di dalam kegelapan, kami hamba dosa. Kami bersyukur kalau Engkau membawa terang hidup. Tuhan, kami tidak ingin bermain-main dengan dosa sekecil apapun. Kami ingin semakin hari semakin berjalan di dalam terang firman Tuhan, dan kami ingin semakin hari semakin Tuhan teguhkan iman percaya kami. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa. Kalau ada di antara saudara yang ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mendengar firman-Mu. Engkaulah terang yang datang ke dunia ini, yang membawa pengharapan bagi setiap orang berdosa yang mau percaya kepadamu. Saya belum pernah menyatakan iman percaya kepada Engkau, Tuhan. Tetapi malam hari ini, setelah saya mendengar firman Tuhan, saya mau, Tuhan, dibebaskan, dilepaskan dari kegelapan. Saya mau menjadi anak-anak terang. Saya mau percaya, menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa supaya Tuhan melawat saudara. Ada lagi. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau berdoa
Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Firman-Mu sudah kami dengar. Tuhanlah yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang ke dunia ini, dunia yang kotor, yang jahat, yang hina. Engkau yang maha mulia mau datang dari surga yang mulia, supaya kami dibebaskan dari murka Allah yang akan datang. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau masuk di dalam hidup kami, pulihkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Keluarkan kami dari kegelapan, bawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Kami mau menjadi anak-anak terang. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang tak ditaruh di dada. Mari lawat mereka Tuhan, satu persatu Tuhan, supaya mereka betul-betul mengalami terang Kristus, hidup yang diubahkan oleh karena Yesus masuk di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa syukur kami, permohonan kami di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.